Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Hakim, Bapak Wakil Ketua, yang mulia para hakim, Bapak Ibu para hakim, Pak Sekretaris dan karyawan-karyawati Pengadilan Agama Bogor. Marilah kita awali bintal pada hari ini, kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini yang akan menyampaikan bintal Al-Mukarram Ustaz Bapak Sangidin. Ya, Bapak Kiai, waktu dan tempat kami persilakan. Sini. Oh, pasang ini. Ini harus saya aja nih Pak. Jadi benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Bogor, Bapak Wakil Bogor, rekan-rekan hakim, yang terhormat Bapak Mediator nih, perkara saya mau didamaikan akan jemaah masjid Udah belum? Udah. Mushola Mizan, pada siang menjelang sore ini kita masih dapat berkumpul mushola yang jangan kesini dulu kalau lihat saran dalam rangka melaksanakan kalau mau ke Zoom asar meeting-meetingnya secara berjamaah, kemudian dirangkaikan dengan acara baru ke Zoom tadi. Paste di situ, tempel, join. Sebenarnya saya mau protes ya, makanya ini nggak saya buang Pak ini. Baru masukin tandanya ya, tandanya bahwa hari ini saya divaksin, kan itu. Secara teori medis, kalau divaksin itu adalah istirahat yang cukup, total, dan makan yang enak-enak, ya kan? Istirahatnya belum, jadi banyak banget toleransinya ini. Ketika datang ke sini langsung sidang, kan? Baru selesai urusan setengah 3 ya, jam 2 lewat ya. Kemudian sekarang harus juga ceramah. Ini udah menyalahi aturan medis ini sebenarnya ya. Cuman iya, ini protokol kesehatan udah dilanggar kali ini ya. Tapi ya apa ya? Sekedar memenuhi kewajiban insya Allah saya laksanakan ya. Tapi ya ala kadarnya, tidak sama dengan Pak Panika dan Pak Arifin, Masya Allah ajarin ini ya. Ceramahnya begitu mengalir, apa aja jadi apa ya, istilahnya kalau orang bisnis itu apa aja jadi duit gitu ya. Jadi begitu mengalir aja begitu apa hal-hal yang disampaikan itu satu judul itu banyak lah mengalir baik. Kalau saya karena bukan penceramah ini, makanya ya kalau sudah mau giliran kultum gitu ya, giliran ceramah di musola ini, itu walaupun waktunya sedikit gitu ya, mungkin 7 menit, tapi persiapannya wah bukan main ya, bisa berhari-hari itu persiapannya karena memang tidak terbiasa ceramah ya. Wah betul. Kalau ada yang mau gantian dengan saya misalnya ceramah saya digantikan oleh hakim yang lain, terus saya disuruh ngasih putusan verstek 2, saya pilih itu. Betul. Siapa yang mau?
Hadisnya tapi kebetulan hari ini nggak ada yang putus, makanya ini nggak mau lah. Saya harus ceramah katanya, ya. Saya laksanakan itu ya. Apanya? Apa yang saya sampaikan, jadi ini akan saya sampaikan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan akhlak ya. Ini salah satu ayat ahkam ya, tapi takut juga bagaimana kita cara kita bertamulah berkunjung ke rumah orang lain. Ayatnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi ayat ini termasuk salah satu ayat ahkam sehingga mempunyai sebab nuzul ya, dasar sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya di dalam tafsir itu ada suatu hadis ya yang menerangkan bahwa ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni akunu fi baiti alal halatil lati la uhibbu ayyaroni ahadun. Kata perempuan itu mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya berada di rumahku alal halatil lati la uhibbu ayyaroni ahadun. Dalam keadaan, dalam kondisi di mana saya ini nggak maulah dilihat oleh siapapun ya. La walidun wala waladun. Nggak juga dilihat oleh orang tua aku maupun oleh anakku sendiri, apalagi orang lain ya. Mungkin bisa dibayangkan katakannya, ada seorang perempuan menyatakan bahwa dia dalam keadaan di mana nggak mau dilihat sama siapapun gitu. Gambaran seperti apa ya, nggak usah diapakan ya, nggak usah diperpanjang, pokoknya itulah ya, hadis seperti itulah ya, dalam keadaan di mana saya tidak mau dilihat oleh seorang pun, baik oleh orang tuaku maupun oleh anakku. Bayati ini atin ya, kemudian datang kepadaku seorang bayat hulu alayya, kemudian masuk ke rumahku. Fakaifa asnau, kata perempuan itu. Saya harus berbuat apa kalau udah begini? Tiba-tiba datang ya dalam keadaan yang tidak tadi ya, dalam keadaan yang tidak mau dilihat oleh siapapun. Panagalat di ayat ya. Kemudian turunlah ayat tadi, ayat tentang bagaimana seseorang kalau mau bertamu ke rumah orang lain yang bukan rumahnya itu harus meminta izin dan memberi salam. Di ayat itu ada dikandung beberapa hukum ya. Hukum yang pertama tentang mana duluan ya, mana duluan kita meminta izin atau memberi salam. Jadi ada dua hal pokok di situ. Dipisahkan antara salam dan meminta izin untuk masuk, gitu ya. Kalau kita melihat zahir ayatnya, maka tentu saja izin dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu ya. Tasta'nisu itu istighnas ya, meminta izin. Meminta izin. Ayastadinu ya. Tasta'nisu itu ayastadinu. Tasta'dinu minta izin. Wa tusallimu dan memberi salam. Jadi memberi salam itu kalau di ayat itu adalah yang kedua ya, jadi yang kedua memberi salam, izin yang pertama. Akan tetapi kalau jumhur ulama berpendapat bahwa salam dulu, assalamualaikum,
apakah saya boleh masuk gitu ya, formalnya seperti itu. Tapi meminta izin boleh masuk itu nggak mesti kayak gitu ya. Jadi, formal mengucapkan apakah saya boleh masuk gitu ya, dengan kebiasaan sifat misalnya. Bahkan kalau kondisi kekinian mungkin boleh dengan bel gitu ya, dengan bel, boleh dengan ketuk pintu kan gitu ya. Karena ini kondisi dulu waktu zaman Nabi, zaman sahabat itu mungkin kondisi rumahnya berbeda dengan zaman sekarang kan. Jadi kalau zaman sekarang boleh dengan ketuk pintu, dengan boleh bel dan sebagainya. Kemudian masuk rumah siapa saja? Apakah masuk rumah mahram ya? Kita yang punya hubungan mahram juga harus meminta izin. Menurut tafsir ya, tafsir Wahyu Bayan ya, itu harus ya. Ada sebuah hadis yang sahih, di situ disebutkan bahwa seorang laki-laki mengadu juga seorang laki-laki datang kepada Nabi sekaitan dengan masalah izin masuk rumah ini, meminta kepada Nabi, meminta petunjuk. Astadzinu ala ummi, katanya. Apakah aku harus meminta izin ketika aku harus masuk ke rumah ibuku? Qala na'am, kata Rasul, iya. Qala, laki-laki tersebut berkata, innaha laisa laha khadimun. Padahal ibuku itu nggak mempunyai pembantu, ya, nggak mempunyai pelayan. Ghairi, dari aku. Apa astadzinu 'alaiha kullama dakhaltu? Apakah kalau demikian juga aku harus meminta izin setiap aku mau masuk ke rumah ibuku? Qala, maka Rasul menjawab bersabda, atuhibbu an taraha uryanatan? Apa kamu suka kalau melihat ibumu dalam keadaan tidak berpakaian? Ya. Kata laki-laki itu, qala la, tidak. Qala, kata Rasul, fa astadzinu 'alaiha. Maka kalau begitu ya harus meminta izin walaupun ke rumah ibu kita sendiri, ya. Itu mungkin ini sudah kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, cuman kita mengukur ya, kita mengukur dikaitkan dengan apakah apa yang sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu selaras, sejalan enggak dengan syariat Islam kan gitu ya. Dengan syariat Islam apakah sejalan atau tidak? Karena meminta izin pun ya berbeda-beda ya di setiap daerah. Kalau di daerah kita ada orang Buntel kan minta izin itu apakah itu sudah selaras, sejalan dengan ternyata insya Allah sebagian mungkin sudah semuanya sesuai dengan syariat, dan dengan demikian mungkin kita mendapatkan pahala ya. Pahala itu adalah kita tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Itulah insya Allah kita mendapat pahala. Kenapa kita harus minta izin? Yaitu untuk supaya orang yang punya rumah yang akan kita bertamu ke situ tidak kelihatan hal-hal yang mungkin makruh ya, bahkan mungkin haram ya, biar orang mungkin makruh atau orang yang punya rumah itu tidak merasa tidak senang kalau sesuatunya dilihat ya, yang bukan orang semuanya ya. Apakah dia mungkin baru beli kursi baru umpamanya kan, baru kemudian kali ini katanya mau dirahasiakan, mau surprise semuanya seperti itu umpamanya ya. Itu kan makanya kita minta izin supaya yang punya rumah itu rela dengan kehadiran kita ya, rela dengan kehadiran kita. Jangan sampai merasa gak enak lah dengan kehadiran orang, apalagi kita bertamu ya.
tadi. Jadi yang wajib itu adalah izinnya sebenarnya, minta izinnya itu. Karena kalau salam kan sunnah ya, yang wajib adalah yang menjawabnya. Kalau menyebarkan salam adalah sunnah ya, kita menyampaikan salam adalah sunnah, tapi kalau menjawabnya adalah wajib ya. Makanya saya kadang-kadang dijaharkan ketika orang berperkara orang sidang gitu ya, orang sidang misalnya, makasih Pak, assalamualaikum, salam ya, karena wajib menjawabnya itu. Kadang-kadang jangan-jangan kita tidak menjawab ya, padahal kita wajib menjawab salam adalah wajib ya. Barangkali itulah pembukaannya untuk pemanasan saja. Pemanasan intisarinya nanti insya Allah disampaikan oleh Ustaz yang lain yang lebih berkompeten kan gitu ya. Satu ayat cukup insya Allah ya, untuk menjadi bekal kita, untuk kehidupan kita, untuk akhlak kita lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Wanita nggak ada soalnya, kalau ada dilimpahkan sama beliau biar beliau melanjutkannya. Barangkali demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat pada Bintal hari ini. Marilah kita tutup acara Bintal kita dengan mengucap alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.